Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media, saya Gubernur Lemhanas, juga tadi dihadiri oleh Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Arya Sugiarto, beserta dengan Profesor Yuskianto Center yang merupakan Ketua Dewan Pembina Yuskianto Center, telah menutup kursus pemantapan pimpinan daerah angkatan yang kedua yang telah berlangsung sejak tanggal 5 November hingga hari ini tanggal 18 November 2025. Selama proses pendidikan tadi telah dilakukan selama 5 hari di Lemhanas Republik Indonesia, dan setelah itu ke Singapura, tepatnya di Lee School of Public Policy di National University of Singapore. Di sana belajar tentang bagaimana pelayanan publik dilaksanakan di Singapura, termasuk terutama pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, kemudian juga pengelolaan sampah, pengelolaan transportasi publik, dan di sana menghadirkan para pembicara, pemateri dari School of Public Policy, termasuk diantaranya Perdana Menteri Singapura yang kedua yaitu Mr. Bruce Joktom, dan juga Menteri Koordinator Pelayanan Publik yang juga Menteri Pertahanan Singapura yaitu Pak Chan Soon Sin. Dan kemarin ke BPSDM Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun rencana program aksi bagi setiap kepala daerah setelah mengikuti proses pendidikan yang nanti akan menjadi fokus dari pelayanan yang akan diberikan di masing-masing daerah. Tadi mungkin Bapak Ibu melihat bagaimana 3 daerah memilih fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, yaitu tentang transformasi digital, tentang hilirisasi sektor pangan, dan yang terakhir adalah pengelolaan sampah di Ambon, Maluku. Jadi dengan demikian, alhamdulillah kegiatan ini berlangsung dengan lancar, dan apa yang telah direncanakan dari program unggulan masing-masing daerah dari ke-25 daerah tersebut nanti antara kami, Lemhanas, Kementerian Dalam Negeri, dan PYC akan memonitor sejauh mana tindak lanjut dari proses pendidikan atau KPPD angkatan kedua ini bisa berlangsung dengan baik. Saya kira demikian ya, dan saya silakan Pak Wamen, silakan. Hari ini kepala daerah menghadapi tantangan yang sangat berat dan tugas yang tidak mudah, harus selaras dengan program nasional pertumbuhan ekonomi, kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan. Nah, karena itu semua membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Program pelatihan yang merupakan kolaborasi Lemhanas, PYC, dan Kemendagri ini targetnya adalah para kepala daerah mengasah skill kepemimpinannya, menimba ilmu, mempelajari best practices, sehingga kemudian mereka memiliki bekal untuk menghadapi berbagai tantangan tadi. Dari Singapura, utamanya belajar dan terinspirasi soal integritas. Kepala daerah kita minta untuk tidak ada cerita-cerita yang tidak baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, menjauhi praktek-praktek korupsi, dan fokus kepada upaya membangun integritas, dan itu betul-betul kita harapkan. Jangan sampai ada hal-hal yang mengecewakan yang lahir gitu ya dari program-program ini. Kita optimis mereka semua tetap bisa menjaga integritas semangatnya dan sembari fokus
kepada seperti yang Pak Gubernur Malah sampaikan tadi, ada rencana aksi di lapangan. Ada hal-hal yang kita targetkan dari mereka yang merupakan hasil konkret dari program ini. Terima kasih. Cukup ya? Saya kira cukup. Terima kasih. Boleh saya satu aja? Ya. Dari 25 ya, kepala daerah yang mengikuti ini, siapa yang paling kalau misalnya tadi kan kalau ada beauty contest ya di dalam ya, saya lihat sekilas itu, siapa yang paling bagus Pak untuk dalam pemaparannya di atas? Dari hasil evaluasi yang kita lakukan, semua peserta ke-25 daerah tersebut bagus sekali. Dan bahkan dari setiap sesi, baik di Lemhanas, di Singapura maupun di PSDM, semua pesertanya aktif, sangat antusias untuk bertanya, dan semuanya menyelesaikan tugas menyusun rencana program prioritas di masing daerah. Tadinya kami ingin tampilkan semua di acara tadi, tapi karena waktu sangat terbatas, jadi kita pilih bagian barat, tengah, dan timur. Jadi karena itu kami anggap bahwa semua para kepala daerah ini sangat memiliki kapasitas, memiliki program prioritas yang jelas, dan sangat antusias mengikuti program KPU Jakarta. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Selama kita ketemu sama Bang ya Pak, bisa ceritakan Pak bagaimana peserta itu Ya, saya kira panjang ya. Satu hal yang selalu disampaikan oleh Bu Coktor adalah bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kesederhanaan. Pemimpin juga harus menunjukkan komitmen untuk berani mengambil kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat dan selalu menjaga integritas. Saya kira contoh-contoh tersebut telah ditunjukkan oleh para pemimpin di Singapura, ya, dan saya kira ini yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, ya. Dan saya kira apa yang disampaikan pelajaran-pelajaran itu kan sebetulnya juga diingatkan oleh Bapak Presiden Prabowo agar para pemimpin daerah juga menunjukkan integritasnya di dalam memimpin kepemimpinan di daerah. Ya, oke, makasih, terima kasih banyak.